بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kajian tafsir Al-Quranul Karim, dan kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa membuka hati-hati kita sehingga dapat menerima al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amalan, ilmu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab tidak ada kebahagiaan tanpa melalui jalan yang telah diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan yang diridai Allah kecuali bagi mereka menjadikan Al-Quranul Karim sebagai cahaya, sebagai penerang hidupnya, lalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing. Maka dengan cahaya dan pembimbing tersebut itulah yang akan menyampaikannya kepada tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh, yaitu Al-Quranul Karim. Dinamakan Al-Quran dengan ruh
Sebab dengan Al-Qur'anlah hati-hati manusia akan menjadi hidup. Ibaratnya seperti ruh yang terdapat pada jasad. Tanpa ruh seorang tidak akan mampu merasakan kehidupan. Maka demikian pula Al-Quranul Karim yang menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Lalu kemudian kami menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai cahaya, yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar membimbing umat manusia ini kepada jalan yang lurus. Maka di dalam ayat Allah Jalla wa Ala ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran berstatus sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing umat manusia dengan cahaya tersebut. Ibaratnya seperti senter di mana seseorang akan menjalani tempat yang gelap dan dia ingin sampai kepada satu tujuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing hamba tersebut. Sedangkan Al-Qur'anul Karim adalah senternya yang akan menerangi jalannya dan akan menyampaikan dia kepada tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari tafsir surah An-Nazi'at. Dan kita telah sampai kepada ayat yang kelima, di mana pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya dan diperselisihkan siapa yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini. Namun yang masyhur dan yang zahir wallahu taala alam, yang dimaksud pada 5 ayat ini adalah para malaikat. Wan nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut dengan keras ruh-ruhnya orang-orang kafir. Jiwa-jiwa orang-orang kafir dipisahkan dari jasadnya. Wan nashitati nashta, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut jiwa seorang mukmin. Dicabut dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha, demikian pula para malaikat yang senantiasa turun naik dari atas langit ke bumi, kemudian dari bumi naik lagi ke atas dengan membawa amal saleh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah naiklah kalimat-kalimat yang baik dan amalan-amalan saleh terangkat ke atas. Begitulah tugas para malaikat yang mereka mencatat amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Fas-sabiqati sabqa, demikian pula para malaikat yang mereka berlomba-lomba menuju kepada keimanan dan pembenaran terhadap apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, ini juga menjelaskan tentang para malaikat yang mereka senantiasa mengurusi apa-apa yang mereka diperintahkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelima ayat ini menjelaskan tentang keadaan dan tugas-tugas para malaikat, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Lalu kemudian setelah itu kita pindah ke ayat yang ke-6
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah." Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Sering kita sebutkan bahwa apa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam ayat-ayatnya penjelasan tentang hari kebangkitan, pengerian tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat jahiliyah yang secara umum mereka mengingkari yang namanya Yaumul Ba'ats. Mengingkari hari kebangkitan. Sebelum datangnya Islam, mereka yang terjumus dalam kesyirikan menyangka bahwa kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang terakhir. Setelah mereka mati, selesai. Tidak ada kehidupan setelahnya. Sehingga mereka hidup di dunia ini tanpa arah. Begitulah keadaan mereka. Mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentakrir, menyatakan akidah ini di hadapan mereka. Untuk disampaikan kepada mereka bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Dan setiap manusia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diamalkan di dunia ini. Maka pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah." Pada hari tarjufur rajifah. Yang dimaksud ar-rajifah adalah tiupan yang pertama. Pada saat terdengarlah tiupan yang pertama ditiupkan, yang biasa orang-orang menyebutnya dengan sangkakala. Maka pada hari itu, ketika ditiupkan tiupan yang pertama, tatba'uha ar-radifah, lalu kemudian diikuti dengan ar-radifah. Ar-radifah adalah tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang pertama disebut ar-rajifah, sedangkan tiupan yang kedua disebut dengan ar-radifah. Tiupan yang menyertai yang pertama. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa pada saat malak atau malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan as-sur atau sangkakala, berapa kali tiupan tersebut? Terjadi perselisihan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tiupan tersebut terjadi 2 kali. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tiupan itu terjadi 3 kali. Yang mengatakan tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Yang pertama adalah tiupan di mana mereka dimatikan, yang disebut dengan nufkhatu as-sa'iq. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Apabila ditiupkan sangkakala, maka pingsanlah, maka matilah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua adalah nufkhatul ba'ats, tiupan
kebangkitan. Sehingga pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan dengan tiupan yang berikutnya, maka mereka tiba-tiba berdiri, lalu kemudian mereka pun menunggu. Ya, ini tiupan kebangkitan. Sebagian para ulama mengatakan ada tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga ini terletak pada awal, yaitu nufkhatul fazi'. Tiupan yang membuat rasa takut. Fa idza nufikha fi suri fa fazi'a ma fis samawati ma fil ardh. Apabila ditiupkan sangkakala, maka takutlah, sangat takutlah orang ada di langit dan di bumi. Alhasil di sana khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah tentang berapa kali tiupan tersebut. Mereka yang berpendapat bahwa tiupan itu hanya 2 kali, mereka mengatakan bahwa tiupan yang dimaksud yang mendatangkan rasa takut itulah yang dimaksud yang menyebabkan mereka pingsan. Karena mereka takut, akhirnya mereka pun pingsan atau mati. Sehingga mereka hanya mengatakan bahwa tiupan itu 2. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sebab ini adalah permasalahan gaib yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim adalah beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adapun di dalam ayat ini secara zahir menyebutkan 2. Makanya Qatadah rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini, huma as-sayhatan, bahwa tiupan itu ada 2 teriakan atau ada 2 tiupan. Ammal ula fatumitu kulla syai'in biiznillah. Adapun yang pertama, maka tiupan yang pertama ini mematikan segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tsaniyatu fatuhyi kulla syai' biiznillah. Adapun yang kedua, membangkitkan dan menghidupkan segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari kebangkitan. Pada hari ditiupkannya sangkakala yang pertama, kemudian diikutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka ingatlah kalian, qulubu yawma idzi wajifah. Hati-hati pada saat itu dalam keadaan wajifah, dalam keadaan ketakutan. Takut. Ya, dan mereka sangat kaget bahwa mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih orang-orang kafir. Mereka heran. Mereka menyangka dahulu mereka tidak dibangkitkan. Ketika mereka kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah mereka heran. Dan disitulah tempat penyesalan. Itulah yang disebut dengan yaumul hasrah. Hari yang penuh dengan penyesalan bagi orang-orang yang tidak beramal saleh. Nah, apa gunanya penyesalan? Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, lalu kemudian dia pun mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Mereka berangan-angan supaya bisa dikembalikan kembali ke dunia. Agar kemudian zaman itu diputar kembali. Kembali ke zaman dahulu. Zaman ketika mereka masih di dunia. Ya Allah, kembalikanlah aku. Mungkin aku akan beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kalla. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Di belakang mereka itu ada hari barzakh. Ada alamul barzakh. Lalu kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika mereka dibangkitkan, maka hati-hati mereka pun dalam keadaan ketakutan. Absaruha khasyi'atun. Pandangan-pandangan mereka itu khasyi'ah. Khusyuk yang menunjukkan kehinaannya mereka. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita membayangkan demikian mengerikan pada saat itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak dikhitan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki. Mereka semua dikumpulkan di satu padang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada saat itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Lalu mereka pun dikumpulkan dari manusia yang pertama hingga yang terakhir. Dalam kondisi seperti itu. Sayuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha sempat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau mereka dikumpulkan tanpa busana, berarti sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyad min ayyadhura ba'dhum ila ba'd." Kondisi pada saat itu lebih genting. Kondisi pada saat itu lebih mengerikan daripada memperhatikan aurat orang lain. Nah, tidak ada waktu. Nah, ya, kalau kita bisa bayangkan saja, ya, sebuah kejadian yang ada di Indonesia ini yang orang mengatakan hari kiamat, ketika terjadi tsunami di Aceh itu. Nah, waktu itu kita tidak mengetahui berita, kita jarang baca koran. Keesokan harinya orang-orang menyebarkan berita, headline-nya itu kiamat sudah dekat. Ya, pikirnya apa? Ini kok judul koran hari ini agak aneh ini. Kiamat sudah dekat. Nah, ternyata ada kejadian besar di sana. Nah, subhanallah. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana mengerikannya kondisi pada saat itu. Ya, kemarin kita sempat jalan-jalan melihat bekas-bekas tsunami itu, subhanallah, sangat menyedihkan. Ya. Kalau seperti kapal, ya, yang besarnya seperti kapal Pelni itu asalnya berada di lautan, bisa naik ke daratan sampai ke tengah kota. Subhanallah. Ada kapal naik ke atas rumah tingkat 2. Bukan main. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang pada saat itu. Ya. Orang-orang yang sempat menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan itu di bawah kapal itu, aduh, subhanallah, gak bisa dibayangkan bertumpuk-tumpuknya mayat. Bahkan sampai sekarang masih ada mayat yang ada di dalam yang ditindih oleh kapal tersebut dan gak bisa dikeluarkan. Nah, sangat mengerikan. Ya. Nah, kalau kondisi seperti itu misalnya, seorang sudah tidak memperhatikan lagi mana keluarganya. Ya, seorang tidak memperhatikan lagi kecuali dirinya sendiri, berusaha untuk dia selamatkan. Nah, ini gimana kondisi hari kiamat yang jauh lebih menyeramkan, yang jauh lebih menakutkan. Seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang akan disingkap apa saja yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan absaruha khasyi'ah, bahwa pandangan-pandangan mereka pada saat itu dalam keadaan ketakutan, tunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, ya, apakah kami akan dikembalikan fil hafirah? Dari mana kami datang? Asal kata dari al-hafirah itu adalah dia kembali dari tempat di mana dia datang. Itu asal kata hafirah.
kalau dikatakan raja'a fulanun ala hafiratihi, si fulan itu keluar atau kembali dari tempat dari mana dia datang, itu namanya al-hafirah. Nah, maka demikian pula di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, apakah kami akan dikembalikan seperti semula? Ya. Setelah mereka hancur, setelah mereka mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Heran orang-orang musyrikin pada saat itu, mereka pun menyesali apa yang telah mereka lakukan. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, bukankah kami dahulu adalah tulang-tulang yang telah berserakan, yang telah hancur, yang telah punah? Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat yang ke-11 ini, aidza kunna 'idhaman nakhirah, ada dua bacaan. Pada kata nakhirah, bacaan yang pertama yaitu bacaan yang dipanjangkan. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Nakhirah agak panjang. Ini bacaan sebagian al-qurra. Seperti dalam qiraahnya Hamzah, Al-Kasai, Syu'bah dari Asim, mereka membaca dengan bacaan ini. Idhaman nakhirah, tulang-tulang yang telah hancur, telah punah. Ada sebagian ahlul qiraah, dan itu bacaan kita yang masyhur, dibaca dengan tanpa alif. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Jadi bukan nakhirah, ada dua bacaan. Namun bacaan yang masyhur dari bacaan kita, qiraahnya Hafs yang meriwayatkan dari Asim, itu dengan bacaan yang disebutkan tanpa alif. Idhaman nakhirah, dibaca dengan cepat. Ya, namun maknanya sama. Maknanya sama, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin yang dahulu mereka mendustakan adanya hari kiamat. Ya. Mereka heran, bukankah kami dahulu adalah tulang-tulang yang telah punah? Ya. Telah menjadi tulang yang telah hancur. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Lalu mereka mengatakan, apabila demikian keadaannya, itu adalah karratun khasirah, hari kembali yang merugikan. Tidak ada keuntungan, karena mereka sudah mengetahui apa nasib mereka nanti di akhirat. Dahulu mereka mendustakan. Nabi datang kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah, ucapkanlah la ilaha illallah, tauhidkanlah Allah dalam beribadah kepadanya. Namun mereka hanya mengolok-olok saja. Lalu mereka mengatakan, in hiya illa hayatun dunya, namutu wa nahya. Ini hanyalah kehidupan dunia saja. Kita hidup di sana dan kita mati di sana. Wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak akan mungkin dibangkitkan kembali. Ini yang sering mereka ucapkan. Maka mereka mengolok-olok para nabi dan para pengikut nabi, karena mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Ternyata pada saat itu, di saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, maka mereka pun dalam keadaan heran. Ya, dan mereka pun menyesal. Apa yang mereka katakan? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau demikian, ini adalah merupakan hari kembali yang merugikan mereka. Dan memang benar, itu adalah hari kerugian bagi mereka. Ya, tidak percaya adanya hari kebangkitan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah kerugian. Nah, orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kerugian. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur,
masih memberikan kepada kita waktu hidup di dunia ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang berikutnya. Hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan. Manfaatkan. Cari hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Cari hal-hal yang mendatangkan pahala, yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang melalaikan kita dari kehidupan dunia ini. Hayataka qabla mautik wa sihhataka qabla saqamik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang penyakit. Alhamdulillah, Allah masih memberikan pada kita kesehatan. Allah masih memberikan pada kita kedua kaki. Manfaatkan untuk berjalan ke masjid. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita pendengaran. Manfaatkan untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilantunkan, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ilmu. Manfaatkan telinga itu. Demikian pula mata kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Manfaatkan kedua penglihatan ini untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala, yang bernilai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Ya. Sebelum datangnya penyakit. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua mata kita ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kita. Di saat itu adalah hari yang penuh dengan penyesalan. Seseorang ketika dia manfaatkan kesehatannya dengan baik, dengan memperbanyak amal saleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatan itu, maka dia tidak terlalu menyesal, ya. Dia merasa bahwa kenikmatan yang Allah berikan pada dia telah dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu-waktu yang kosong. Manfaatkan itu, ya. Fa idza faraghta fansab. Di saat engkau dalam keadaan kosong, maka di saat itulah engkau memulai untuk memasuki amalan yang baru. Ya. Jangan kita memanfaatkan masa kosong tersebut dengan hal-hal yang justru melalaikan. Nah, justru melalaikan. Kita cari hal-hal yang bermanfaat buat kita. Baca Al-Quranul Karim, membaca buku, atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Wa syababaka qabla haramik. Dan masa mudamu sebelum datangnya masa di mana kamu dalam keadaan pikun. Di saat tua, manfaatkan keremajaan kita. Manfaatkan kepemudaan kita. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih senang dan sangat gembira kepada seorang hamba yang dari masa mudanya dia terbiasa hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk di antara orang-orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dari masa mudanya dia senantiasa membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan kekayaan kamu
Di saat Allah memberikan kepada kamu nikmat berupa rezeki, manfaatkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa kemiskinan. Ya. Karena yang bermanfaat dari harta itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah yang diinfakkan. Adapun yang tinggal itu tidak akan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Yang tinggal tidak akan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Yang bermanfaat bagi dia adalah apa yang dia infakkan di jalan Allah, apa yang dia infakkan untuk keluarganya, apa yang dia infakkan untuk fakir miskin, apa yang dia infakkan untuk membangun masjid, apa yang dia infakkan untuk membangun madrasah atau ma'ahad. Itulah yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Fayaqula rabbi laula akhartani. Ya. Maka infakkanlah, sedekahkanlah apa yang telah kami berikan pada kalian berupa rezeki sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Ya. Apabila telah datang kematian, baru dia menyesal, ya Allah, kenapa tidak engkau akhirkan kehidupanku? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Tapi tidak bermanfaat, penyesalan. Nah, ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita, masya Allah, rezeki yang luar biasa. Allah memberikan pada kita pekerjaan yang halal. Manfaatkan itu dan ingat bahwa apa yang kita miliki dari harta, di sana ada bagian yang harus kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang bermanfaat adalah apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat. Orang-orang kafir, mereka menyesal. Ya. Idzan karratun khasirah. Ini adalah hari kembali yang penuh dengan penyesalan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa innama hiya zajratu wahidah." Sesungguhnya dengan sekali tiupan saja, maka mereka pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali tiupan. Kalau dari sesuatu yang tidak ada, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya menyatakan kun fayakun, kemudian terjadilah. Nah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, zatnya tidak ada menjadi ada. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah hanya menyatakan kun saja sudah terjadi. Apalagi sesuatu yang memang zatnya sudah ada. Sehingga hanya untuk dikembalikan saja jauh lebih mudah. Wadzalika 'ala Allah yasir. Itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, seseorang misalnya tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya sesuatu untuk membeli bahan, ya, sementara dia ingin membuat lemari misalnya, ya tentu dia tidak akan mampu. Tidak ada tukang yang ketika dia hendak membuat lemari dia langsung mengatakan jadilah, terus jadi lemari misalnya. Tidak mungkin. Dia harus membeli bahan dulu. Iya kan? Dia tidak mungkin mewujudkan sesuatu yang tidak ada bahannya kemudian jadi ada. Nah, tapi gimana caranya? Dia mencari bahannya dulu. Kalau sudah ada bahan, mudah bagi dia untuk membuatnya. Ya. Manusia ini, mereka walaupun dikatakan sebagai pencipta, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebaik-baik pencipta. Karena pencipta itu banyak, manusia juga pencipta. Mereka menciptakan sesuatu. Ada yang menciptakan pesawat terbang, ada yang berhasil menciptakan motor, ada yang berhasil menciptakan mobil. Mereka disebut pencipta. Ya. Tapi manusia, tatkala mereka menciptakan, bahan-bahannya sudah ada.
Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bahan-bahan itu. Nah, tapi Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya Allah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada dirinya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, karena Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia, mereka menciptakan sesuatu yang bahannya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, badi'us samawati wal ardh. Penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi itu penciptaan yang bid'ah. Apa maksud penciptaan yang bid'ah? Tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Tidak ada contoh sebelumnya. Allah ciptakan begitu saja. Ya. Dalam tempo 6 hari. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun di sana ada hikmah mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Yang menjadi syahid dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa hendaklah kita fikirkan diri kita. Kita ini diciptakan oleh Allah dan itu kita sangat yakin dengan itu semua. Tidak mungkin ada keteraturan dalam kehidupan di muka bumi ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mungkin manusia dengan beraneka ragamnya, ya, dan demikian indahnya penciptaan mereka kemudian tidak ada yang menciptakan. Itu mustahil. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh jagat raya ini, sehingga hanya untuk dikembalikan satu hal yang mudah sekali. Nah, di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pernah ada zaman fatrah, ya. Zaman fatrah ini zaman yang pada waktu itu tidak ada hidayah. Ada sepasang keluarga, yakni sebuah keluarga yang mereka tidak mengerti tentang hidayah. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Maka orang tuanya ini berpesan, kalau nanti aku mati, maka hendaklah engkau membakar tubuhku. Ini pesan dia kepada keluarganya. Engkau bakar tubuhku. Setelah kamu bakar tubuhku, maka debunya itu kamu bawa ke laut, lalu kamu tebarkan di lautan. Nah, agama apa yang sekarang ini mereka membakar tubuh kalau ada yang meninggal? Hindu, ya? Nah, Buddha juga. Cina. Nah, ya. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Dia tidak mengerti, tidak ada dakwah yang sampai kepada dia, tidak ada orang menyampaikan Islam kepada dia. Tapi kenapa dia melakukan itu? Ditanya oleh keluarganya. Kenapa? Saya takut. Jangan sampai nanti yang Maha Pencipta, ya, yang telah menciptakan aku ini. Jadi dia yakin bahwa ada yang menciptakan dia. Cuman tidak ada yang menyampaikan Islam kepada dia. Saya khawatir jangan sampai tidak demikian keadaannya, maka aku akan dibangkitkan. Jadi dia menyangka kalau tubuhnya itu sudah dihancurkan, sudah jadi debu, sang pencipta tidak mampu mewujudkan kembali seperti semula. Itu yang dia yakini. Berarti yang dia ragukan adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi dia yakin bahwa dia ini adalah seorang hamba yang diciptakan, ada yang menciptakan dia. Nah, hanya saja dia takut kepada yang menciptakan tersebut, jangan sampai dia akan disiksa. Maka dia pun melakukan cara ini. Mungkin saja cara ini berhasil, ya. Kalau dihancurkan, dibakar, kemudian jadi debu, disebarkan di lautan. Padahal keyakinan tentang keraguan terhadap qudratullah itu adalah keyakinan yang kufur. Ragu terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekufuran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ketika dia mati, maka wasiatnya pun diterapkan. Dibakar tubuhnya, lalu kemudian abunya, debunya pun ditebarkan di lautan. Subhanallah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan, pun maka
Muncullah orang ini, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal tersebut?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku takut jangan sampai engkau membangkitkan aku kembali maka engkau mengazabku." Jadi dia takut kepada Allah. Ya, hanya saja dia tidak tahu caranya, bagaimana cara mengungkapkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan cara tersebut, maka diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa ala. Yang menjadi syahid dari sini bahwa hal-hal yang seperti itu, hanya hari kebangkitan adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Nah, maka diulang-ulanginya ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran Al-Karim untuk mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita selalu melakukan introspeksi diri, muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan, sebab suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai pada ayat yang ke-13 dari surah An-Nazi'at. Saya kira sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.